Shalom Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Ini adalah minggu yang luar biasa buat kita semuanya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa dulu buat pertemuan kita yang luar biasa pada malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, tak hentinya karena Engkau baik ya Allah. Terima kasih Tuhan telah membawa kami sepanjang minggu ini untuk masuk pada minggu yang hari. Dan biarlah kiranya pengurapannya baru, hikmat, marifat, pengertian, pewahyunya baru, bahkan berkat-berkatnya juga baru ya Allah. Roh Kudus terus bimbing kami Tuhan, sehingga apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini kembali akan meneguhkan, menguatkan kehidupan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan juga yang coba untuk mengganggu perjalanan ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah pada malam hari yang luar biasa ini dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu sekasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin menyambut saudara sekalian. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. May God bless you all. Demikian juga saudara yang ada di Ufuk Barat dari Sabang sampai Ufuk Timur Merauke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, saudara saya, saudara kita semuanya hebat-hebat ya. Salam Malaysia, salam Amerika, salam Singapura, salam Taiwan, Timor Leste juga salam, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. May God bless you abundantly. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, untuk hari Minggu Bapak Ibu ya, kita buka ruang kesaksian Bapak Ibu ya, karena memang banyak kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan sehari-hari maupun di ladang pelayanan, di ladang misi Bapak Ibu. Dan ini perlu kita bagikan untuk semua orang percaya Bapak Ibu ya. Siapa tahu juga ada orang-orang yang non Kristen juga yang ingin mampir di saluran ini juga, silakan, monggo, welcome ya. Tentu kami semuanya sangat bersuka cita ya menyambut saudara pada saluran khotbah pendeta ini ya. Nah, mengapa kita harus bersaksi Bapak Ibu? Tentu ya karena ini juga adalah perintah Bapak Ibu, karena ada kuasa di dalam kesaksian. There is a power in the testimony Bapak Ibu ya. Kita bersaksi bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, khususnya dalam seminggu terakhir ini Bapak Ibu ya, itu harus kita bagikan kepada setiap orang percaya, kepada siapapun mereka Bapak Ibu ya, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 Bapak Ibu. Jadi yang bersaksi itu tidak kami aja, tidak saya sendiri, tapi semuanya Bapak Ibu. Tapi untuk kali ini Bapak Ibu saya membuka ruang, dan saya juga nanti akan menyampaikan kesaksian ya dari seorang anak Tuhan yang dulunya dari Muslim Bapak Ibu, yang hari ini sudah menjadi orang percaya. Lalu bagaimana dia bisa dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita baca dulu landasan ayatnya Bapak Ibu. Mengapa kita harus bersaksi? Silakan. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin Bapak Ibu ya. Jadi itulah kuasa kesaksian, the power of the testimony ya. It will destroy the kingdom of Satan, the kingdom of a dark power, because you share your testimony ya. It means that you will magnify the name of Jesus Christ ya. Artinya dengan bersaksi saudara akan memuliakan, meninggikan nama Tuhan, karena ada kuasa di dalam kesaksian. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, malam ini Bapak Ibu saya ingin membagikan satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Tentu nama dan tempat tinggal sekarang ini di mana anak Tuhan ini tinggal, saya cover, saya tutup Bapak Ibu ya. Ini untuk menjaga privacy daripada sumber saya Bapak Ibu ya. Tapi yang mau kita kejar malam hari ini ya, bagaimana Tuhan Yesus bisa menjamah dia sehingga dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Bapak Ibu. Lalu bagaimana selanjutnya Bapak Ibu ya, yang dia hadapi
dalam kehidupannya pribadi, Bapak Ibu, karena ini sesuatu hal yang luar biasa. Siapa tahu Bapak Ibu pengalaman yang dia rasakan juga itu yang dirasakan bagi banyak orang percaya yang hari-hari ini juga merasa kebingungan, Bapak Ibu, ya, setelah menerima Tuhan Yesus itu next apa yang harus dilakukan. Nah, inilah yang dialami oleh ibu ini, Bapak Ibu, ya. Jadi beliau ini mengenal saya melalui khotbah-khotbah yang saya sampaikan, melalui khotbah kesaksian, Bapak Ibu, yang dimulai dari episode 1 sampai episode 11 sampai sekarang ini, Bapak Ibu, ya. Dan itu bersambung, tapi karena saya masih sibuk, jadi saya pending dulu, saya tahan dulu, Bapak Ibu. Saya lebih fokus pada teaching, pada pengajaran yang kita dengarkan hari-hari ini, Bapak Ibu, baik dari kitab Mazmur maupun dari kitab Wahyu yang luar biasa itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ceritanya, Bapak Ibu, ya, ibu ini menelpon saya jauh, Bapak Ibu, from the United States of America, dari Amerika Serikat, Bapak Ibu, ya, beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, ya. Dia cerita, Pak Andi, saya ingin ketemu dengan saudara melalui istri saya, Bapak Ibu, ya. Jadi dia bicara melalui WA kepada istri saya bahwasanya ibu ini ingin langsung calling from the United States of America, dari Amerika Serikat, Bapak Ibu. Nah, karena ini sangat jauh, Bapak Ibu, saya katakan iya, kita atur dulu waktunya, ya, supaya bisa nyaman dan bisa bebas untuk berkomunikasi. Lalu saya tentukan pada jam 7 petang, Bapak Ibu, pada waktu itu, ya, jam 7 atau jam 8, ya. Jam 9, oh jam 9, jam 7 kita broadcasting, ya, Bapak Ibu, ya, ada kegiatan, ya. Nah, itu jadi jam 9, Bapak Ibu, ya. Jadi akhirnya dia telepon saya, Bapak Ibu, ya. Telepon, lalu dia mulai menceritakan bahwasanya, ya, saya kenal Pak Andi dari video Bapak, dan saya telah mendengarkan kesaksian Bapak dari episode 1 sampai episode 11. Tapi Bapak kelihatannya hampir sama jalan ceritanya. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari video itu? Banyak hal, dan saya sangat terinspirasi, oleh karenanya saya datang pada Bapak untuk menanyakan. Nah, tapi sebelum Ibu bersaksi, saya mau tahu dulu apa latar belakang Ibu. Saya katakan, apakah are you a Christian? Ibu seorang Kristen. Dia bilang, ya, I'm a Christian now. Tapi sebelumnya coba Ibu bersaksi dulu. Nah, dia bersaksi lah, ya, saudara, ya, bahwasanya dia dilahirkan dari keluarga Muslim, keluarga Islam, ya. Ibunya itu sangat fanatik, mengajar anak-anaknya, termasuk dia, untuk mengaji dan lain sebagainya. Bahkan saudara-saudaranya juga termasuklah keluarga yang fanatik, saudaraku, ya. Dan ya memang seperti itu umumnya, ya, kalau dari seberang itu ya kayak gitu, ya. Jadi ngaji itu menjadi rutinitas bagi anak-anak sampai nanti dewasa. Nah, mereka harus pergi untuk ngaji, untuk belajar, seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan oleh ibu ini, dan akhirnya dia juga bisa menyelesaikan studinya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, universitas bisa selesai. Puji Tuhan, Tuhan membuka pintu baginya dan dia cepat mendapatkan pekerjaan di satu perusahaan yang sangat besar, dan ini merupakan perusahaan multinasional, Bapak Ibu, yang terletak di Danau Toba, yang terletak di Parapat. Bapak Ibu tahu itu di mana Danau Toba dan Parapat, ya. Nah, itu tentu di Sumatera Utara, Bapak Ibu, ya. Dan ini merupakan salah satu objek pariwisata yang terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, Bapak Ibu, ya. Silakan pergi ke Danau Toba atau ke Parapat, Bapak Ibu. Jadi kalau pergi sana hubungi saya, biar kami berdua menjadi pemandunya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ibu ini bekerja di situ selama sekian tahun, dan dia mendapatkan posisi yang sangat bagus sebagai sekretaris daripada manajer, Bapak Ibu, ya. Lalu ya cukup lumayan lah, ya, bisa dikatakan seperti itu. Gajinya juga cukup bagus karena ini perusahaan multinasional, Bapak Ibu, ya. Jadi ya gajinya pun ya pasti standarnya standar internasional, kan seperti itu. Ya, intinya dia sangat menyenangi pekerjaannya karena memang cocok, ya, dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, tak disangka-sangka, Bapak Ibu, dia jatuh cinta dengan seorang driver yang bekerja di perusahaan itu juga, Bapak Ibu. Nah, paling waktu dia menjalin hubungan kepada
cowoknya ini, pacarnya ini, Bapak Ibu, yang driver itu, ya, menurut standar teman-temannya itu ya di bawah standar, Bapak Ibu, nggak ganteng-ganteng kali itu, Bapak Ibu. Tapi kok dia sampai kepincut, ya, dia sampai crazy, fall in love with him, Bapak Ibu, dengan laki-laki itu, Bapak Ibu, sehingga dia juga sempat dinasihati jangan terlalu emosi, dipikirkan dulu, nanti nyesel atau sebagainya lah, Bapak Ibu. Biasalah teman-teman kan kayak gitu, Bapak Ibu, dan itu yang dialami, Bapak Ibu. Singkat cerita, akhirnya dia menikah, Bapak Ibu, dan menurut dia pun, Bapak Ibu, dia pun bertanya-tanya, kenapa saya bisa crazy, ya, bisa sampai gila, jatuh cinta sama dia, kan kayak gitu. Dan dia merasa dia disantet, Bapak Ibu, ya, disantet seperti itu, ya, diguna-guna seperti itu. Nah, jadi memang ini kesaksiannya kaitannya dengan okultisme, dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan itu bidang saya kan, Bapak Ibu, ya. Jadi saya juga senanglah membagikan kesaksian ini kepada saudara sekalian. Siapa tahu ini menjadi berkat juga buat kita semuanya, Bapak Ibu, ya. Nah, lalu dia hamil, Bapak Ibu, ya. Rumah tangga itu di tahun-tahun pertama itu ya bagus, Bapak Ibu, ya, bulan madu apa segala macam, dia juga nggak mempersalahkan, nggak mempersoalkan, walaupun suaminya ini pekerjaannya sebagai driver, pokoknya dia happy ya, berbahagia, Bapak Ibu, ya. Tapi memasuki tahun-tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, Bapak Ibu, mulai ada masalah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, masalahnya datangnya dari keluarganya, katanya macam-macam lah, Bapak Ibu, ya, karena keluarga-keluarga dari suaminya ini juga suka terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, sikit-sikit kalau ada masalah ke dukun, sikit-sikit kalau ada masalah ke dukun, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga pertanyaan dia, apakah itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarganya itu juga akan mempengaruhi kehidupannya? Itu pertanyaan yang dia tanyakan kepada saya, Bapak Ibu. Spontan saya jawab iya, yes, saya bilang. Ya, apalagi kalau sempat suaminya juga pergi ke dukun untuk membuat dia jatuh cinta kepada suaminya itu, Bapak Ibu, ya. Karena menurut dia ya dia dipelet, disantet, diguna-guna, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau suami kita itu sudah terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu, ya, maka itu akan turun kepada kita, ya. Rohnya akan turun, Bapak Ibu. Apalagi waktu kita mengadakan, ya, hubungan intim, sexual intercourse, Bapak Ibu. Nah, itu di dalam aspek kuasa kegelapan otomatis, Bapak Ibu. Itu udah otomatis, Bapak Ibu. Sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan pasangan kita, anak-anak kita, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi singkat cerita, Bapak Ibu, dia pun hamil, Bapak Ibu. Nah, hamil, nah, tapi cerita nggak enaknya, Bapak Ibu, dia dituduh main dengan atasannya, dengan manajernya, Bapak Ibu. Padahal dia merasa tidak, itu yang membuat dia sakit hati, Bapak Ibu. Ya, dituduh oleh suaminya. Nah, suaminya dapat informasi dari mamanya. Nah, mamanya dapat informasi dari dukun, Bapak Ibu. Wah, ini udah carut marut, Bapak Ibu. Begitulah, Bapak Ibu, kalau kita terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu, kan udah jelas, ya, sumbernya itu dari iblis, Bapak Ibu, dari kuasa kegelapan. Nah, kita tahu Alkitab menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, pencuri datang, kata Tuhan Yesus di kitab Yohanes, Bapak Ibu. Pencuri ini merujuk pada setan, pada iblis, Bapak Ibu, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Bapak Ibu. Jadi rumah tangga seseorang itu udah ada morat marit, Bapak Ibu, kebahagiaannya sudah nggak ada, Bapak Ibu, ya. Harta benda yang mewah dan lain sebagainya itu nggak mampu untuk menyelesaikan persoalan, Bapak Ibu. Dan akhirnya, Bapak Ibu, dia nggak tahan, Bapak Ibu, ya. Dia nggak tahan, dia pulanglah ke rumah orang tuanya dalam keadaan hamil, Bapak Ibu. Jadi bayangin itu, Bapak Ibu, ya, kalau sudah terlibat di dalam kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Nah, jadi betullah apa yang disampaikan oleh Alkitab itu, Bapak Ibu. Pencuri, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi keluarga ibu ini berantakan, Bapak Ibu. Akhirnya dia pergi pulang ke rumah orang tuanya, lalu dia pun melahirkan, Bapak Ibu. Nah, kebetulan anaknya itu laki-laki, dan sampai sekarang anaknya itu nggak tahu siapa bapaknya. Nah, seperti artinya nggak pernah ketemu sama bapaknya, Bapak Ibu. Dan ibu ini pun mulailah membesarkan si anak tadi itu, Bapak Ibu, ya, seorang diri, dia menjadi single parent, Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan masih berpihak kepadanya, lalu dia bertemu dengan seorang asing, bule, Bapak Ibu, ya, kalau saya nggak silap kemarin dia bilang dari Swiss itu, kalau saya nggak silap, ya, dari Swiss, ya, dari
pertemanan mereka akhirnya meningkat ya menjadi satu percintaan, dan akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Jadi menikahnya pun di Indonesia, Bapak Ibu ya. Mereka menikah, lalu ya karena sudah menikah maka dia pun diboyong oleh suaminya yang baru, Bapak Ibu. Itu tinggalnya di Eropa, kalau saya nggak silap juga kemarin itu tinggalnya di satu kota di Swiss, di New Zealand, Bapak Ibu. Wah, itu suatu negara, kita tahu New Zealand ini bukan New Zealand ya, Swiss, Bapak Ibu ya. Swiss, New Zealand itu Selandia Baru ya. Swiss, ya maaf Bapak Ibu ya, Swiss ya, jadi beda ya. Jadi di Swiss, Bapak Ibu ya, dia juga bercerita kehidupannya mapan di sana, dan suaminya yang seorang broker, Bapak Ibu. Jadi selama mereka menikah ya, itu mereka terus mendapatkan keuntungan, Bapak Ibu. Jadi harta bendanya itu sampai emas, perak, pokoknya logam-logam yang berharga itu mereka simpan, Bapak Ibu, sampai di kulkas-kulkasnya itu berisi dengan emas dan perak. Ya, dengan kata lain mereka menikmati kehidupan dunia yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tapi masuk pada tahun berikutnya, Bapak Ibu, terjadi lagi persoalan-persoalan, Bapak Ibu, dan akhirnya Bapak Ibu mereka pisah. Nah ini, jadi rumah tangga yang dibangun sekian tahun itu nggak cukup lama, Bapak Ibu, pisah, Bapak Ibu ya. Dan dia pun ya, saya tanya kenapa pisah, ternyata suami saya ya jatuh cinta lagi sama perempuan lain, dan saya sakit hati seperti itu, dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, yang pertama gagal, yang kedua gagal, Bapak Ibu ya. Nanti kita cari tahu kenapa dia gagal, Bapak Ibu. Nah, kan seperti itu ya. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, Bapak Ibu ya. Dia lalu tinggal di Indonesia ya seperti biasa, karena dia juga punya pengetahuan, dia seorang eksporter, Bapak Ibu, di bidang kopi, dan akhirnya dia lakukan itu bisnisnya, dan itu pun berkembang, membuat kehidupannya juga ya mapan, Bapak Ibu, secara ekonomi seperti itu. Lalu dia ketemu dengan perempuan, dengan laki-laki lain dari negara asing, Bapak Ibu ya, dengan laki-laki lain, dan akhirnya Bapak Ibu ya dia menikah kembali, Bapak Ibu. Jadi yang pertama gagal, yang kedua gagal, ini yang ketiga, Bapak Ibu, dan tinggal di Eropa juga, Bapak Ibu. Jadi kalau Eropa itu semua sudah dia jalani, Bapak Ibu. Betul-betul dia menikmati keindahan dunia, Bapak Ibu. Dia katakan seperti itu sama saya, Pak Pendeta, dia bilang kayak gitu. Pokoknya hidup saya benar-benar mapan, Pak, benar-benar menyenangkan, Pak. Tapi kenapa kehidupan saya hancur kayak gini, Pak? Saya kadang-kadang, aduh, nggak ngerti mau bilang apa. Nah, dia ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Merasa kebingungan dia seperti itu, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya dia pun menikah dengan suaminya yang ketiga. Nggak singkat cerita, Bapak Ibu ya, masuklah di tahun yang kedua, Bapak Ibu, terjadi lagi, Bapak Ibu ya, keributan-keributan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu ya, dia pun kembali ke Indonesia, Bapak Ibu. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jatuh bangun, jatuh bangun. Pertanyaannya apa yang menyebabkan jatuh bangun, Bapak? Semestinya kan ya kehidupan harus dinikmati kan, kayak gitu, Bapak. Itulah akibat dari perbuatan, Bapak Ibu, kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Nah, ini akibat daripada kuasa kegelapan, Bapak Ibu ya. Jadi ternyata dari apa yang saya dengarkan dari penuturannya selama 45 menit dia video call sama saya, Bapak Ibu, akhirnya saya bisa dapat menyimpulkan, Bapak Ibu, bahwasanya ada satu roh makhluk halus yang menyukai ibu ini, Bapak Ibu. Itu kesimpulan saya, Bapak Ibu ya. Ternyata ya ada makhluk halus yang menyukai ibu ini ya, dimana roh halus itu tidak ingin ibu ini ya menikah dengan laki-laki yang lain, Bapak Ibu. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Dia pun sampai heran-heran, sampai 3 kali kan dia bertanya-tanya, Bapak Ibu, kenapa kan seperti itu, Bapak Ibu ya. Dan itu juga yang saya alami, Bapak Ibu ya. Jadi nah buat saudara juga, nah ini juga ya, kalau misalnya sudah ya katakanlah ya udah memang usia untuk menikah, masih belum juga mendapat pasangan atau jodoh ya, nah, saya katakan ya boleh juga ya dicari tahu apa penyebabnya. Nah, kalau udah seperti ini maka
Ada nggak solusinya? Nah, saya katakan ada, Bapak Ibu ya, ada solusinya ya. Jadi jangan langsung terus frustasi, putus asa ya, terus merasa nggak suka sama aku. Nah, kan kayak gitu. Coba dicari tahu dulu, karena ini kehidupan ini penuh dengan misteri. Nah, ini kita nggak melihat hal-hal yang kelihatan saja, tapi di sebalik itu ada dunia yang tidak nampak, yang kita kenal dengan dunia roh, alam roh, Bapak Ibu, di mana iblis bermain di belakang itu, Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasanya, Bapak Ibu, meskipun dia mengalami apa yang saya sampaikan tadi dalam kehidupan pribadinya, dalam rumah tangganya, Bapak Ibu ya, tiba-tiba ibu ini kena sakit penyakit, Bapak Ibu, kena penyakit. Dia nggak sebutkan apa penyakitnya itu ya, saya juga nggak mau terlalu dalam kali, Bapak Ibu. Yang penting penyakit seperti itu sudah dibawa ke sana-sana sama mamanya, Bapak Ibu. Dan tentu soal finansial, keuangan, dia masih cukup banyak uangnya, Bapak Ibu, sehingga dibawa ke Pak Kiai, dibawa ke Pak macam-macam lah, Bapak Ibu, ke dukun, ke alternatif, ke macam-macam, Bapak. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, Bapak Ibu. Akhirnya pun mamanya pun udah menyerah, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam kesesakan dia, Bapak Ibu, dia didatangi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Dia didatangi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya, sehingga dia tersungkur, dan Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya kepada dia bahwasanya dia adalah Alpha Omega, Bapak Ibu, dan dia tersungkur. Dan lalu, Bapak Ibu ya, nah itu caranya Tuhan, Bapak Ibu. Dia bercerita dengan seorang hamba Tuhan, dengan pendeta, Bapak Ibu, kalau dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lalu pendeta ini, Bapak Ibu, ketika dia bercerita tentang pengalaman dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, sakitnya masih belum sembuh, Bapak Ibu. Tapi oleh pendeta tadi yang melayani dia, Bapak Ibu, tumpangi tangan, Bapak Ibu, didoakan, Bapak Ibu, maka dia mengalami kesembuhan total, Bapak Ibu ya. Penyakitnya itu yang dia ceritakan itu sembuh, Bapak Ibu ya, sembuh. Nah, ini kan mujizat luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi sembuh, Bapak Ibu. Nah, akhirnya dia dapat beraktivitas, dia merasa sukacita, dan pada waktu yang sama itu juga, Bapak Ibu, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi terhadap keluarga besar? Udah bisa dibayangkan, Bapak Ibu ya, kalau orang-orang seperti kami ini dari Kedan Nebayot, Bapak Ibu ya, kalau menerima Yesus pasti, Bapak Ibu ya, mendapat apa namanya ya, cemoohan ya, dia pun dicemooh, Bapak Ibu ya. Keluarga-keluarganya marah, mamanya sedih, semua keluarga-keluarga besarnya menyalahkan dia semua, Bapak Ibu ya. Tapi dia berkata kepada keluarga-keluarganya ya, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, jadi saya harus menerima dia sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, Bapak Ibu. Puji Tuhan, dia sempat dimuridkan, cuman sebentar, Bapak Ibu, karena dia keburu pergi ke Eropa lagi, Bapak Ibu, untuk terus melangsungkan kehidupannya di sana, Bapak Ibu. Nah, di Eropa, Bapak Ibu, dia masih sendiri, lalu dia ketemu dengan laki-laki dari United States of America, dari Amerika Serikat, Bapak Ibu ya. Jadi dia ketemu ya di sana, dan laki-laki yang dari Amerika ini meminta dia untuk pindah dari Eropa ke Amerika, Bapak Ibu, sehingga dia harus mengurus semua dokumen-dokumen masa tinggal dia, Bapak Ibu, dan dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, maka nggak ada hambatan untuk mengurus semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal di Amerika. Jadi dia tinggal di satu negara bagian di Amerika, Bapak Ibu, dengan laki-laki ini, Bapak Ibu. Dan ternyata laki-laki ini pun sangat menyayangi, sangat mencintai, Bapak Ibu. Ya cuman itu tadi, Bapak Ibu, sayang kan kayak gitu. Ya namanya di negara barat, Bapak Ibu. Ya jadi budaya juga budaya bebas, Bapak Ibu. Nah jadi akhirnya mereka hidup bersama tanpa nikah. Nah itu, Bapak Ibu, persoalannya di situ, Bapak Ibu ya. Tadi udah bagus itu padahal itu ya, kesaksiannya luar biasa kan, Bapak Ibu ya, luar biasa, sudah terima Yesus tuh, Bapak Ibu ya. Tapi sayang, Bapak Ibu ya, kehidupannya jadinya jadi tercemar, Bapak Ibu, karena dia harus hidup tanpa nikah, dan ini tentu mencemarkan kehidupannya, Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi, Bapak Ibu, kalau tadi sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus, Bapak Ibu, lalu dia hidup di dalam pencemaran, Bapak Ibu, maka ada celah, ada pintu, Bapak Ibu, untuk kuasa-kuasa kegelapan tadi itu datang, Bapak Ibu, kembali datang
Ya, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Bapak Ibu. Karena tadi udah bagus Bapak Ibu ya. Jadi ada periode di mana dia bisa nikmati kehidupan dengan sukacita Bapak Ibu ya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu ya. Nah, ada celah Bapak Ibu ya, pencemaran terjadi, maka kuasa kegelapan pun itu ada. Nah, sekarang dia bertanya kepada saya, dia merasa bingung karena dia takut nanti kalau nikah cerai lagi. Nah, seperti itu. Saya bilang nggak perlu takut. Kenapa harus takut? Saya bilang kalau kita hidup benar sebagai orang Kristen, nggak perlu takut. Saya takut nanti cerai lagi, Pak. Masa saya terus nikah cerai, kawin cerai. Siapa saya ini, Pak? Sampai keluarga besar saya pun mulai marah sama saya sekarang, Pak. Itu karena kau nerima Yesus sebagai Tuhanmu, kamu sudah kena jin orang Kristen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Keluarga-keluarganya sudah mulai pada marah sama dia. Udah, kamu balik aja. Ya, kamu balik lagi. Kayak itulah keluarga-keluarga yang besarnya Bapak Ibu. Lalu dia bertanya kepada saya pun tarik napas panjang Bapak Ibu ya. Dari mana saya harus memulai Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu saya dapat hikmat, nggak ada cara lain dan saya harus sampaikan tegas kepada ibu ini, Bapak Ibu ya. Saya harus sampaikan tegas kepada dia, ibu mulai belajar hidup kudus. Dari sini kita mulai kalau ibu mau dipulihkan. Jadi jangan suam-suam kuku. Saya bilang sama dia, jangan suam-suam kuku. Bapak Ibu masih ingat bagaimana jemaat yang ada di Laodikia Bapak Ibu ya, ditegur oleh Tuhan karena mereka hidupnya suam-suam kuku ya. Sama Tuhan iya juga, tapi perzinahan iya juga. Kayak gitu. Itu namanya suam-suam kuku Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat di dalam Wahyu 3 ayat 16. Iya, Wahyu 3 ayat 16. Coba Pastor baca dulu supaya makin dikuatkan. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai hidup suam-suam kuku Bapak Ibu ya. Bahkan dia sampai bercerita kepada saya Bapak Ibu ya. Saya Pak kalau saya merasakan Roh Kudus itu hadir Pak, hadir sama saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu ya saya nggak pernah melakukan hal-hal yang jahat Pak, terkecuali itu tadi lah. Berhubungan intim Pak, hanya itu aja Pak. Ya itu sama aja Bapak Ibu, itu satu kekejian juga di hadapan Tuhan karena itu sudah mencemarkan diri kita. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah, saya katakan. Terus habis itu Pak, memang saya merasakan Roh Kudus hadir, tapi kalau saya melakukan hubungan intim lalu Roh Kudusnya pergi lagi Pak, lalu saya puasa, nah Roh Kudusnya datang lagi. Nah menurut Bapak Ibu kayak mana itu? Itu ya kan. Nah ini kan pemahaman yang salah tentang keselamatan Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu nggak boleh dimain-mainkan kan, seperti itu ya. Jadi saya memang harus tegas ngomongnya seperti itu Bapak. Nggak boleh ya, nggak ada itu saya bilang itu. Kalau ibu melakukan ya hubungan suami istri sebelum nikah itu benar-benar menjadi satu celah yang lebar untuk kuasa-kuasa kegelapan itu datang kembali kepada ibu. Saya katakan seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nikah, saya katakan ibu minta ampun sama Tuhan ya, jangan takut nggak diampuni ya, karena Allah itu kasih ya, dan sebenarnya pengampunan itu sudah diberikan dan sudah ada. Ibu sebenarnya sudah dapat, cuman ya itu tadi ibu nggak menjaga keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, sayang kan kayak gitu. Nah lalu dia bilang, Pak sebenarnya saya mau nikah Pak, cuman di Amerika ini dia bilang seperti itu ya. Nggak segampang di Indonesia ya. Memang saya sarankan kenapa nggak nikah aja, lalu urusan administrasi di belakang diurus di belakangan. Dia bilang nggak segampang. Oh iya ya, memang kalau di Amerika itu soal hukum itu harus tegas, harus jelas Bapak Ibu, kalau nggak pendeta nggak mau nikah kan seperti itu. Jadi saya bilang dimulai dari situ. Ibu harus mulai dari hidup kekudusan. Ibu akuilah dosa-dosa ibu di hadapan Tuhan ya. Tuhan pasti akan mengampuni. Yakinnya itu. Kalau ibu mau kehidupan ibu sukacita, ya damai sejahtera. Nah, supaya berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan itu nggak dicuri oleh iblis satu sen pun, saya katakan seperti itu. Lalu dia nangis, Bapak Ibu, dia merasa terharu seperti itu. Lalu seketika itu juga dia minta sama saya waktu barang sekian menit untuk dihubungkan dengan pasangannya, dengan ya pasangan dia lah Bapak.
Bapak Ibu ya. Lalu terhubunglah saya, Bapak Ibu, dan pasangannya pun ternyata rindu juga sama ya. Dia ngerti juga soal-soal kekristenan dan dijelaskan juga oleh ibu ini ya. Dia pun setuju, yes, I know, I understand. Dia bilang seperti itu ya. Tapi kelihatannya kita butuh waktu untuk mengurus ini semua. Ya, cepat segera nikah. Jangan takut cerai, saya bilang itu. Kalau hidup di dalam Tuhan itu, kalau memang benar-benar kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu sendiri yang akan menggembalakan kita. Jangan takut, belum apa-apa udah takut cerai. Nah, tapi hidup serumah, iya, itu kan nggak benar. Jadi saya katakan seperti itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya ngomong, Bapak Ibu, dengan pasangannya tadi melalui video call, sehingga kami bertiga di video call, Bapak Ibu. Saya disuruh minta mendoakannya, Bapak Ibu. Tentu mendoakannya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Dan pasangannya juga sangat senang bertemu dengan saya, Bapak Ibu ya. Lalu saya doakan ya, dan dia juga minta topongan doa supaya Tuhan membuka jalan dan mereka segera nikah, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu ya, istri saya suruh untuk mengirimkan semua pengajaran-pengajaran yang ada di saluran khotbah pendeta ini, dan dia juga mendengarkan, Bapak Ibu. Lalu dia telepon saya lagi, Bapak Ibu, kalau dia berencana ya, sudah matang, sudah mantap, ingin menikah, Bapak Ibu, dan sekarang lagi diurus surat-surat pernikahannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tentu pelajaran yang kita dapatkan, Bapak Ibu, ya memang ya, di dalam kekristenan itu jangan takut untuk nikah. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak nikah-nikah juga, nah itu menjadi satu pertanyaan juga ya. Mungkin ya ada saudara-saudara kita atau siapapun, Bapak Ibu, yang melayani atau keluarga atau tetangga, cobalah ya dilayani gitu ya, dicari tahu gitu ya. Karena kadang kalah ya, kalau roh menguasai kehidupan kita ya, kalau dia laki-laki ya, dia perempuan, ya tentu ini menjadi masalah, Bapak Ibu. Maksud saya ya, roh itulah yang membuat kita nggak nikah, Bapak Ibu. Kalaupun kita paksa, Bapak Ibu, untuk nikah ya, maka dia akan terus menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, dan mau dimuridkan. Nah, jadi ketika datang kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung, langsung dimuridkan. Nah, seperti itu, langsung dimuridkan. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu kalau memungkinkan, saya dorong Bapak Ibu untuk mengambil pelayanan seperti apa yang saya lakukan ya, yang dilakukan oleh istri saya dan yang dilakukan oleh saya. Saya juga ngomong sama istri saya waktu saya mau menikahi dia, kamu nikah sama saya, lawanmu bukan manusia. Nah, saya bilang seperti itu ya, Bapak Ibu ya, lawanmu roh. Nah, maka nggak ada cara lain, kita harus tetap lengket dengan Tuhan. Nah, ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan lah, akhirnya mereka berencana untuk nikah, Bapak Ibu, dan inilah yang kita doakan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi ini satu kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada kesaksian-kesaksian yang lainnya, Bapak Ibu, silakan kita bagikan, dan saya tetap akan mengcover, Bapak Ibu ya, identitas pribadi tentunya ya, tapi yang mau kita kejar adalah kesaksiannya itu, Bapak Ibu, supaya kita bisa bersaksi. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi sungguh sangat luar biasa. Silakan Pastor ya. Ada yang mau didoakan, silakan didoakan untuk hari Minggu ini ya. Ini adalah ruang kesaksian bagi jemaat-jemaat yang ingin bersaksi. Silakan, mungkin ada hal-hal yang umum mungkin ya untuk kali ini. Silakan. Yang umum ya. Jadi Bapak Ibu, untuk di ruang kesaksian ini kami berdoa untuk hal-hal yang umum. Jadi pergumulan-pergumulan yang spesifik sifatnya itu kami bawa di dalam doa khusus, Bapak Ibu ya, bersama dengan pendoa-pendoa kita yang ada di Medan ya. Oke, silakan. Ya Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh tak terukur kasih-Mu ya Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan korban syukur kami di pelataran kudus-Mu.
dan bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami tetap setia kepadamu, tidak suam-suam kuku ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak Engkau muntahkan ya Bapa, tapi kehidupan kami kehidupan yang berkenan, yang kudus ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo yang sudah menyatakan kesaksian firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kehidupan hamba-Mu ini. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang Kau kasihi ya Bapak. Mari Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Amin. Kami melepaskan kuasa Allah turun dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang melawat kehidupan mereka, biar Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mereka yang sakit mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat mereka boleh dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta mencelik, bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, yang mereka yang berbeban berat, putus pengharapan, kami percaya mereka boleh menerima kelegaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang nyatakan pribadi-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan, khususnya yang ada saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Tidak ada dari mereka yang satu pun yang terluputkan, tapi semuanya Tuhan jamah mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah bekerja dalam kehidupan mereka, otoritas Allah bekerja dalam kehidupan mereka, perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun dari mereka yang gagal, tidak ada satupun dari mereka yang lepas ya Tuhan di hadapan-Mu, tapi semuanya ada di biji mata-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya indah di hadapan-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati. Kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas setiap rumah tangga demi rumah tangga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat rumah tangga itu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda ya Tuhan yang ada di, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Engkau membangkitkan kehidupan mereka ya Tuhan. Bukankah hari-hari terakhir ini Tuhan memakai setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami berdoa buat setiap mereka anak-anak muda yang ada ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka di dalam nama Yesus. Pakai mereka Tuhan lebih luar biasa lagi untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati studi mereka ya Tuhan, berkati masa depan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka menjadi teladan baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, kekudusan, kasih mereka sebagaimana Timotius Tuhan pakai di masa muda mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memakai mereka, anak-anak muda yang ada khususnya di saluran khotbah pendeta ini, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan buka setiap pintu-pintu pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Setiap pintu-pintu yang tertutup kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas darah anak domba kami buka. Tidak ada satupun yang menghalangi. Jika Tuhan sudah membuka, maka tidak ada satupun yang menutup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah keberhasilan, keberuntungan mengikuti setiap kehidupan mereka. Masa depan yang cerah menjadi milik mereka, anak-anak muda-Mu ya Tuhan, yang Kau kasih, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Dan mereka yang baru menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Teguhkan
Kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi Kristen yang seperti bulu yang terombang-ambing, tapi mereka adalah Kristen-Kristen Raja Wali. Begitu badai datang ya Tuhan, maka mereka akan terbang tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menaungi mereka dengan kepak sayap-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan mereka dalam menghadapi setiap tekanan-tekanan yang mungkin mereka alami hari-hari terakhir ini ketika mereka mengikut Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengikut Engkau, ada salib, ada harga yang harus kami bayar. Untuk itu Tuhan, biarlah mereka tidak pernah jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan yang menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu tercurah atas setiap kota-kota dimanapun anak-anak-Mu berada, yang khususnya ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang ada di negara-negara yang ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan dan sejahtera-Mu atas kota-kota dimanapun umat-umat-Mu berada, atas bangsa-bangsa dimanapun umat-umat-Mu berada. Itu Tuhan boleh lawat ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, dan jadikan kami ya Tuhan saksi-saksi-Mu yang hidup, suratan Kristus yang terbaca, sehingga orang-orang melihat ada Roh Allah dalam kehidupan kami, dan dalam perkataan kami, perbuatan kami, sehingga melalui kehidupan kami mereka dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, kami akan memenangkan, membawa setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu, baik dari suku Kedar Nebayot, baik suku Sinim, suku-suku yang terabaikan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai setiap umat-umat-Mu yang Kau kasih, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Kami tidak mau sebagai pendengar ya Tuhan, tapi kami mau sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami dengan kuat kuasa daripada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Roh Allah terus bekerja menaungi setiap kami ya Tuhan. Roh Allah terus bekerja menaungi setiap kami yang ada ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi saat ini Tuhan. Mujizat kreatif itu terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui mujizat-Mu ini Tuhan, setiap mulut akan menyaksikan perbuatan-Mu yang dahsyat, yang heran ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, atas setiap umat-umat-Mu yang Kau kasihi, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Usaha mereka Tuhan memberkati, kehidupan mereka Tuhan berkati. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang putus pengharapan, tapi semuanya bangkit, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang membuka jalan dan menjawab setiap doa-doa kami. Karena bukankah firman-Mu berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dan kami akan menuai dengan sorak-sorai ya Tuhan. Setiap air mata kami Tuhan gantikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, thank you so much Lord. You are so kind, you are so good Lord. We want to say thanks to you every time, anytime, Lord. Thank you for the life. Thank you for the bread. Thank you for everything you have given in our life. Thank you, Lord Jesus. Now we want to end our prayer meeting, and we want to have your blessing, Lord. Mari Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. God bless you. Ya. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada malam hari yang hebat ini.
Kembali kami dari Medan, saya bersama istri dan tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.